Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Septiani Iskandar, NPM 100417069. Pada penelitian kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan penerapan sanksi pidana berdasarkan KUHP dan Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat di Aceh. Indonesia dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tetapi satu. Di Indonesia terdapat 6 agama yang dianut, ialah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun terdapat daerah istimewa yang menganut syariat Islam, ialah Kota Aceh. Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Kemudian Aceh mensahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Maka dari itu Aceh berhak untuk menciptakan suatu produk hukum dan Aceh mengeluarkan atau mensahkan Konun. Konun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggara pemerintah dalam kehidupan masyarakat Aceh. Jadi dari berbagai macam Konun, salah satunya ada Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah yang disahkan pada 22 Oktober 2014. Namun mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat ataupun dari baik akademis, praktisi. Dikarenakan kontranya ialah mengarah pada penolakan yang bertentangan karena sanksi yang diberikan dalam Konun itu dinilai melanggar HAM dan bersifat barbar yang tidak sesuai dengan kehidupan modernisasi pada zaman sekarang. Konun yang diterapkan ialah berasal dari atau bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Konun juga dianggap melanggar ketentuan, yaitu melanggar asas lex superior derogat lex inferior, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Namun ada pula asas lex specialis derogat lex generalis, ialah ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Maka dari itu saya akan membahas mengenai bagaimana kedudukan Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap KUHP di Indonesia dan bagaimana perbandingan penerapan sanksi pidana dalam Konun nomor 6 tahun 2004. Dalam pasal 5 Konun hukum jinayat ialah konun yang diberlakukan ini untuk setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, setiap orang yang non-muslim namun bersama-sama melakukan jarimah dengan orang yang muslim di Aceh dan secara sukarela untuk melaksanakan hukum jinayat. Kemudian orang yang bukan beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh namun tidak diatur dalam KUHP ataupun ketentuan di luar KUHP, tapi diatur dalam Konun. Kemudian badan usaha yang menjalani kegiatan usaha di Aceh. Keberhasilan Konun dapat dilihat dari tergantung kesiapan materi yang diberikan dalam Konun, aparatur pelaksana, dan kesiapan masyarakat dalam menerima aturan tersebut. Kemudian hukum cambuk itu bertujuan untuk mempermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat. Dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan hukum syariat Islam ialah ada Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hizbah, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syariah, dan Majelis Adat Aceh. Dapat dilihat dalam data tindak pidana yang diselesaikan Konun Jinayat. Data yang di atas merupakan laporan perkara jinayat pada Mahkamah Syariah seprovinsi Aceh dari bulan Januari 2018 hingga November 2020. Penurunan yang cukup signifikan. Kemudian pada tabel yang kedua ialah kasus Maisir yang diselesaikan Konun nomor 6 tahun 2014 di Kota Langsa, Aceh. Dari tahun 2015 hingga 2017, kasusnya sangat signifikan turun. Dan bagaimana kedudukan Konun nomor 6 tahun 2014 dengan KUHP di Indonesia. Kedudukan Konun ialah dipersamakan dengan kedudukan Perda, karena kalau Perda itu tidak mengatur syariat Islam, namun Konun mengatur syariat Islam. Maka Konun tidak boleh bertentangan dengan asas lex superior derogat lex inferior, yang dimana tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, PP, dan Perpres. Kemudian perbandingan penerapan sanksi pidana, di Konun sanksi pidana yang diaturnya ialah hukum cambuk, denda, yaitu berupa emas ataupun penjara. Namun memang lebih diutamakan atau lebih sering digunakannya ialah cambuk dan denda. Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan KUHP dalam hal pemberian sanksi pidana, dalam contoh ini adalah tindak pidana maisir atau perjudian, memiliki tujuan yang sama, ialah memberikan efek jera atau hukuman seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana maisir, namun memang pelaksanaannya berbeda. Di Konun menggunakan hukum cambuk, sedangkan di KUHP menggunakan hukum penjara.
Simpulannya ialah kedudukan konun disamakan dengan peraturan daerah karena memang ada perbedaan antara perda dengan konun, namun memang untuk kedudukannya disamakan. Dan aturan konun hanya diberlakukan di wilayah Aceh. Dan untuk wilayah selain Aceh tetap menggunakan hukum nasional, dan apabila hukuman yang diatur di konun ini tidak ada, tapi adanya di KUHP, maka pelaku jarima tetap menggunakan KUHP karena di konunnya tidak diatur. Kemudian perbandingan penerapan sanksi pidana dalam Konun nomor 6 tahun 2014 ialah sanksi pidana konun lebih mengutamakan pemberian hukum cambuk, sedangkan KUHP lebih mengutamakan pemberian hukum penjara. Dan dapat dilihat dalam data laporan perkara jinayat pada Mahkamah Syariah seprovinsi Aceh setiap tahunnya menurun, maka menurut saya negara lebih baik diterapkan hukum cambuk atau memang dapat dijadikan alternatif karena negara sendiri sudah banyak mengeluarkan biaya dan mengurus para narapidana dikarenakan penjara untuk saat ini memang sudah over kapasitas dan dengan adanya konun dapat menjadi hukuman alternatif bagi Aceh yang dimana negara atau misalnya pemerintah Aceh tidak harus mengeluarkan biaya untuk para narapidana tersebut. Kemudian saran, hukum yang diterapkan dalam konun dapat menjadi alternatif lain untuk pelaksanaan hukum di Indonesia. Kemudian ataupun dapat dilakukan kolaborasi antara hukum Islam dengan hukum pidana kita. Dan kedua, bagi tindak pidana luar biasa diharapkan diatur dalam konun. Kemudian lebih disempurnakan lagi konunnya dan perbandingan yang dilakukan pada penelitian ini ialah hukum Islam dan KUHP yang diharapkan bagi penegak hukum dapat merumuskan sanksi pidana yang lebih baik dan lebih memberikan efek jerak dan penegak hukum dan pemerintah dapat melakukan perbandingan hukum Islam di berbagai negara yang menganut sistem hukum Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.